Yang mau konseling? Iya kak. Silakan masuk kak. Iya kak. Silahkan duduk kak. Iya kak. Halo, dengan Kak Andi ya? Iya kak, Andi. Iya. Jadi bagaimana perjalanan tadi Kak Andi? Kemari? Alhamdulillah lancar. Iya. Naik motor kak sendiri saja? Iya, naik motor sendiri. Oh iya. Sebelum kesini Kak Andi habis dari mana? Dari kelas kak. Oh dari kelas, berarti belum sempat istirahat baru masuk ke ruang konseling Iya, ya kak? belum sempat. Oh, iya, makasih ya kak sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Jadi sebelum kita mulai, perkenalkan, kakak bisa panggil saya dengan Puput, terserah kakak bebas memanggil dengan nama, dengan kata apa. Di sini saya panggil Kak Andi saja ya. Iya kak. Kak Andi asalnya dari mana kalau boleh tahu? Dari Makassar kak. Wih, jauh juga ya. Iya, Kak. Sudah berapa lama tinggal di sini? Sini sekitaran 2 tahun lebih kak. Berarti di sini cuman untuk kuliah atau ada kesibukan lain? Khusus kuliah saja kak di sini. Oh iya. Berarti lulusnya di sini ya kak? Iya kak. Berarti sudah berapa Kak Andi tinggal sama siapa di sini kalau boleh tahu? Dengan keluarga kak, tante. Oh iya. Berarti bagaimana nih proses adaptasi Kak Andi selama tinggal di sini? Apakah betah mungkin? Lumayan betah sih kak kalau sama keluarga. Berdoa ya. Oke, jadi sebelum kita mulai lebih jauh lagi Kak Andi, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kegiatan ini menjadi lebih lancar hingga akhir. Berdoa di sini. Amin. Oke Kak Andi, jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Kak Andi sebelum kita mulai ya. Jadi kita akan melaksanakan proses konseling individu nih Kak. Jadi saya akan pastikan bahwa kakak akan merasa nyaman dari awal sesi kita sampai terakhir. Jadi pertama-tama kita akan sepakati waktu kita untuk melakukan konseling ini selama kurang lebih 45 menit. Apakah kakak setuju? Iya kak, setuju. Jadi di sini apapun yang kakak ceritakan di ruangan ini sepenuhnya akan dijaga kerahasiaannya, tidak akan saya kesebar siapapun kecuali menyangkut keselamatannya kakak. Nah, jadi di sini juga tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya kak. Jadi saya tidak akan menghakimi ceritanya kakak. Jadi kakak bercerita dengan bebas saja, ceritakan apa yang kakak rasakan dan apa yang kakak pendam selama ini boleh diceritakan. Oke Kak Andi, nah kalau boleh tahu apa sih yang memutuskan buat Kak Andi datang ke ruang konseling hari ini? Boleh diceritakan? Jujur kak, Nggak apa-apa Kak Andi boleh berbicara dengan santai. Kalau ada yang tidak ingin dilanjut ceritanya boleh di stop dulu. Atau Kak Andi mau minum mungkin? Duduknya sudah nyaman? iya kak, sudah nyaman kak. Silahkan dilanjut ya Kak. Jujur saya masih bingung kak. Sudah lama sebenarnya saya cari tempat untuk bercerita, cuman masih bingung. Terus kemarin saya dengar dari teman saya ada layanan konseling, jadi saya coba datang kak. Oh, dari teman ya dengarnya. Iya kak. Iya sih Kak Andi, untuk datang ke ruang konseling ini butuh keberanian tersendiri untuk datang hari ini. Jadi segalanya sudah kamu simpan sendiri. Boleh kamu cerita lebih lanjut apa yang kamu rasakan belakangan ini Kak Andi? Saya merasa terjebak kak, karena serba salah, mau ke kiri salah, mau ke kanan juga salah. Merasa terjebak ya Kak Andi. Kalau boleh tahu maksud terjebak di sini seperti apa? Boleh diceritakan lebih detail lagi Kak? Baik kak, jadi begini kak, saya kerja part time di kafe. Saya kerja memang butuh untuk makan dan keperluan kuliah, karena keluarga di kampung juga tidak bisa dan tidak bisa banyak bantu. Tapi belakangan ini kuliah saya mulai terganggu karena saya tugas menumpuk, kerja juga sering tidak selesai tepat waktu kak. Kemarin dosen saya sudah kasih teguran kepada saya untuk kehadiran dan nilai. Saya takut kak, tapi saya juga tidak bisa begitu saja untuk berhenti kerja. Berarti di satu sisi Kak Andi ini butuh kerja agar menghidupi untuk kebutuhan kuliah, tapi di sisi lain kuliahnya sendiri harus jadi korban ya Kak Andi. Iya kak. Itu posisi yang tidak mudah ya Kak Andi. Boleh saya tanya nih, ini sudah berlangsung berapa lama ya? Dari awal semester kak. Sudah berapa bulan berarti kalau? Sekitaran 2 bulan 3 bulan kak. Oh,
Berarti selama 2 bulan itu biasanya Kak Andi cerita sama siapa? Tidak ada Kak, saya tidak mau merepotkan orang lain Kak, karena keluarga di kampung sudah susah, tidak enak kalau saya tambah beban. Teman-teman di sini juga masing-masing ada masalahnya sendiri. Berarti selama ini kamu menanggung ini sendirian ya, kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu. Iya Kak. Jadi Kak Andi boleh saya tanya tentang waktu tadi Kak Andi bilang terjebak, perasaan apa yang sering muncul kalau kakak sedang memikirkan situasi tersebut? Jujur capek Kak, karena tapi bukan soal tugas, tapi ini tentang fisik juga Kak. Lebih ke capek di dalam setiap hari bangun pagi, habis itu kepikiran hari ini tugas apa yang belum selesai, shift jam berapa, nanti malam sempat belajar tidak. Kepala sudah penuh dengan pikiran Kak dan pusing. Capek di dalam ya Kak Andi. Itu sudah menggambarkan lebih jelas sih Kak Andi, dan saya rasa itu wajar sekali untuk dirasakan oleh seorang yang menanggung sebanyak tanggung jawab sebanyak itu. Nah, saya mau tanya sesuatu Kak Andi. Di antara semua tekanan, pernahkah ada waktu walaupun sebentar nih di mana Kak Andi itu merasa bisa mengatur kuliah dan kerja dengan lebih baik di waktu yang bersamaan? Apakah ada? Ada Kak, itu waktu masih awal-awal semester, itu masih di awal semester 1. Di situ jadwal belum terlalu padat Kak, tugas juga belum terlalu banyak. Jadi situ saya masih bisa untuk manajemen waktunya, masih bisa saya bagi Kak. Berarti Kak Andi pernah berhasil juga ya untuk menjalankan keduanya dengan baik. Apa yang sih itu Kak Andi lakukan berbeda? Kalau soal itu Kak, jadwalnya saya masih bisa prediksi Kak, karena kalau ada tugas saya cicil dari jauh-jauh hari, saya kerja sedikit-sedikit, tapi sekarang tugasnya tiba-tiba dan banyak, jadi tekanannya banyak Kak, dan keteteran juga. Iya, tadi Kak Andi bilang bahwa tidak bisa mengatur keduanya, tapi ternyata Kak Andi pernah bisa di semester 1. Berarti Kak Andi punya kemampuan itu. Jadi Kak Andi yang berubah itu bukan kemampuannya kakak, tapi kondisinya yang berubah dan strateginya yang belum sempat Kak Andi sesuaikan. Apakah kakak mengerti perbedaannya? Iya Kak, kalau dipikir-pikir begitu juga. Iya. Dan satu hal lagi ya Kak Andi, saya perhatikan dari tadi kakak bercerita itu, kakak kan perantau sendiri, terus membiayai kuliah sendiri. Apakah Kak Andi masih ingin kuliah dengan serius? Saya tidak pernah melihat dari sisi itu Kak. Tadi kan Kak Andi bilang tidak mau merepotkan siapapun, tidak mau menunjukkan bahwa kamu orang yang bertanggung jawab dan mandiri, dan itu kekuatan sebenarnya Kak Andi, dan itu bukan beban. Oke, sekarang boleh saya tanya tentang dari semua yang telah kamu ceritakan tadi, apa sih sebetulnya yang paling kamu inginkan dari sesi konseling kita pada hari ini? Kalau ada satu hal yang kamu harapkan berubah setelah kita ngobrol, apa? Hal yang paling saya inginkan itu Kak, saya ingin tetap kuliah dengan baik, tapi juga Kak tidak harus berhenti kerja Kak, karena saya cuma mau tahu cara supaya tidak terus-menerus merasa terjebak seperti ini Kak. Itu tujuan yang sudah sangat jelas ya Kak Andi, dan sangat realistis sekali. Kamu tidak meminta yang tidak masuk akal, kamu hanya ingin bisa berdiri dengan kedua kaki tanpa terasa jatuh. Jadi tujuan kita hari ini tuh bisa menemukan cara pandang baru tentang situasi saat ini yang Kak Andi rasakan, dan kalau bisa kita rumuskan 1-2 langkah konkret yang bisa kakak lakukan. Setuju? Setuju Kak. Oke, bagus. Kita jalani ini bersama-sama ke arah yang sana ya. Oke, jadi selama ini kalau kamu gambarkan situasi Kak Andi dalam 1 kalimat pendek, kira-kira apa bunyi kalimatnya? Seperti saya harus pilih salah satunya Kak. Tapi dua-duanya ini tidak bisa saya tinggalkan. Jadi saya tidak bisa kemana-mana Kak. Tidak bisa kemana-mana ya. Dan karena merasa tidak bisa kemana-mana, akhirnya kamu hanya diam di tempat sambil menanggung semuanya, betul? Iya Kak. Oke, boleh saya tawarkan satu cara pandang yang lain? Boleh Kak. Ya.
Bukan untuk membantah perasaan kamu ya Kak Andi, perasaan kamu itu nyata dan sah-sah saja. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Mungkin masalahnya itu bukan soal harus pilih salah satu di antara keduanya, pilih antara kuliah atau kerja. Keduanya memang nyata dan sama-sama penting Kak, tapi mungkin ada yang belum atau ada yang sistemnya belum benar. Cara mengaturnya keduanya juga yang sesuai dengan kondisi kamu sekarang, yang berbeda dari kondisi semester lalu. Nah, kamu itu bukan gagal untuk mengaturnya Kak Andi, kamu hanya belum sempat menyelesaikan strategi dengan medan yang berubah, dengan situasi yang berubah. Itu sangat berbeda. Nah, bagaimana? Apakah itu terasa masuk akal? Iya Kak, saya rasa saya kayak masih pakai cara lama, padahal situasi ini sudah berbeda Kak. Iya, cara lama padahal situasinya sudah berbeda, tepat sekali Kak Andi. Dan tadi Kak Andi bilang kalau Kak Andi merasa terjebak, tapi sekarang setelah kita ngobrol, kamu bisa melihatnya sebagai apa? Bukan terjebak sih Kak, lebih ke belum nemu cara yang tepat saja. Iya, jadi itu pergeseran yang luar biasa ya Kak Andi, dari kata terjebak dan ke belum menemu cara yang tepat. Bedanya sangat besar. Yang pertama membuat kamu diam, dan yang kedua membuat kamu bergerak, dan kamu sampai ke sana sendiri tadi. Bukan saya loh yang kasih. Ya Kak. Oke Kak Andi. Jadi kita sudah sampai di penghujung sesi kita hari ini. Dari semua yang kita diskusikan, saya boleh tanya, ada tidak satu hal kecil yang Kak Andi rasakan dan mau Kak Andi lakukan minggu ini? Tidak harus besar ya Kak Andi, bisa dimulai dari langkah kecil dan yang paling konkret dan terasa pas buat Kak Andi. Apakah ada? Boleh difikirkan dulu. Mungkin saya mau coba Kak ngobrol dulu sama supervisor di kafe Kak, minta supaya jadwal shift saya itu tidak terlalu bentrok sama jadwal mata kuliah saya Kak, supaya tidak terlalu padat. Selama ini saya tidak pernah meminta karena takut untuk dianggap tidak serius dalam hal bekerja Kak. Iya, itu sudah langkah yang sangat tepat ya Kak Andi, dan Kak Andi perlu tahu bahwa mengkomunikasikan apapun itu, kebutuhan itu bukan tanda kelemahan tapi justru tanda kedewasaan. Kamu punya hak untuk mengkomunikasikan hal itu, dan ada langkah lain yang terlintas mungkin di benaknya Kak Andi? Saya mau coba Kak cari informasi soal beasiswa juga Kak. Siapa tahu ada yang bisa bantu ringankan biaya saya, jadi saya tidak harus kerja terlalu banyak jam Kak. Iya, bagus sekali. Jadi ada dua langkah yang kamu ingin coba di minggu ini ya Kak Andi. Tadi yang pertama komunikasi ke staf supervisor di kafe, dan yang kedua itu mencari informasi beasiswa di kampus. Dua hal ini terasa bisa kamu lakukan apa tidak? Bisa Kak, insya Allah. Oke, saya pegang itu ya Kak Andi. Oke, kalau nanti ada perkembangan yang mau Kak Andi ceritakan atau ada hal lain yang mengganjal, Kakak bisa kembali ke sini, ke ruangan konseling ini, bisa hubungi saya. Pintu ini selalu terbuka. Sebelum kita tutup, apakah boleh saya minta satu hal lagi? Boleh Kak. Oke, apa satu hal yang paling kamu bawa pulang dari hari ini di sesi kita? Yaitu bahwa saya tidak harus memilih salah satunya Kak. Saya hanya perlu strategi yang baru, dan bahwa saya tidak harus menanggung ini sendirian Kak. Oke, bagus sekali Kak Andi, dan Kakak yang menemukan itu tadi sendiri ya Kak Andi. Saya hanya menemani, menjadi teman cerita. Oke, kita tutup sesi kita hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelumnya Kak Andi? Sudah cukup? Cukup Kak. Oke, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya bersama-sama Kak Andi. Berdoa di mana? Oke Kak Andi, terima kasih ya sudah mau datang, mau terbuka, dan sudah mau percaya saya pada proses konseling hari ini. Dan tentunya saya rasa itu bukan hal yang mudah dan cukup memerlukan keberanian hingga sampai ke ruangan konseling ini. Hati-hati di jalannya Kak Andi, pelan-pelan dalam berkendara, jaga kesehatan, jaga pola makan dan istirahat yang cukup kalau ada waktu. Ya Kak, makasih banyak Kak. Saya merasa lebih lega sekarang. Beban yang tadi berat sekali, sekarang tidak separah itu Kak. Oke, alhamdulillah. Semangat ya Kak Andi, kamu pasti bisa. Ya Kak, permisi Kak. Terima kasih, silahkan.